di Jakarta baru-baru ini, belum sampai 1 pekan, ditemukan sekian banyak laki-laki pesta gai di salah satu hotel. Ada orang tua curhat juga kemarin bahwa anaknya kena penyakit gai. Itu di Riau, Pak. Dari kota yang terindikasi paling banyak pengikut gainya dari hasil survei itu, salah satunya itu dia banyak kotanya. Salah satunya Sumbar. Riau juga masuk, tapi memang tidak sebesar yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan di subuh hari ini selalu Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah memberkahi hidup kita. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang soleh dan salehah. Kemudian kita memiliki generasi-generasi yang cinta kepada Al-Quran, generasi-generasi yang baik, yang saleh insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita yang hadir insyaAllah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita menangkal daripada liberalisme dan sekulerisme. Dan itu menjadi solusi bagi kita dalam menghadapi kasus-kasus hari-hari ini. Seperti yang kita sampaikan pada beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu, bahwa kita sedang dalam kondisi darurat. Darurat perzinahan, darurat minuman khamar, darurat riba, darurat akhlak. Dan ini terjadi dan semua kota juga merasakan hal demikian, termasuk persoalan. Beberapa hari yang lalu dari data yang kita terima bahwa PT itu sudah masuk ke beberapa sekolah. Dan ini butuh perhatian khusus. Ada salah seorang anggota Dewan DPRD Provinsi mengajak berdiskusi tentang persoalan LG. Kami sampaikan bahwa persoalan LG ini itu persoalan yang sangat serius. Di Jakarta baru-baru ini, belum sampai 1 pekan, ditemukan sekian banyak laki-laki pesta gai di salah satu hotel. Ada orang tua curhat juga kemarin bahwa anaknya kena penyakit gai. Itu di Riau, Pak.
Dari kota yang terindikasi paling banyak pengikut gaynya dari hasil survei itu, salah satunya itu dia banyak kotanya. Salah satunya Sumbar. Salah satunya Sumbar, Riau juga masuk. Tapi memang tidak sebesar yang lain. Artinya LG sudah menjadi satu hal yang penyakit yang harus kita lawan bersama. Dan tak bisa lagi itu ditoleransi. Penting bagi pemerintah untuk menseriusi, untuk mengobati atau mengatasi persoalan ini. Karena sebentar lagi Bapak Ibu, di tanggal 14 itu ada namanya Hari Valentine. Dan itu momen bagi mereka untuk keluar daripada sarangnya. Jadi Hari Valentine itu momen bagi mereka untuk keluar dari sarangnya, untuk melakukan aktivitas-aktivitas kasih sayang mereka. Dan ini betul-betul harus diseriusi. Nah, perannya kaum-kaum liberal dan perannya kaum-kaum sekuler terhadap golongan-golongan ini, itu mereka serius. Mereka serius. Serius di sini mereka akan terus membela kaum-kaum seperti ini agar selalu mendapatkan tempat dan mendapatkan haknya. Disinilah Bapak Ibu kita perlu menangkal arus pemikiran seperti ini. Satu-satunya yang bisa kita lakukan, bukan satu-satunya, salah satu di antara sekian banyak solusi yang bisa kita lakukan, menangkal arus liberalisme ini dan sekulerisme ini dengan mencintai Al-Quran. Itu yang sudah, kuncinya sudah di situ. Karena Allah, Nabi juga sudah katakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pegang Al-Quran dan Sunnah, maka kalian akan selamat. Tidak akan pernah tersesat. Nah kemarin kita sudah sampaikan, ada sampai pada poin yang ketiga. Kita ulangi pada poin yang ketiga. Hal yang harus kita lakukan dalam menangkal arus liberalisme dan sekulerisme. Yang ketiga, kemarin yang pertama itu kita sampaikan Al-Quran sebagai buku daras pendidikan Islam. Dan kita sampaikan problematika pendidikan Islam, juga kita sampaikan model-model pendidikannya, bagaimana mereka terhadap Al-Quran, dan bagaimana hari ini pendidikan kita, kurikulum kita dengan Al-Quran. Itu juga menjadi perhatian kita. Kemudian yang kedua, Al-Quran sebagai buku pedoman, terkhusus pada persoalan hukum syariah. Karena Al-Quran ini harus jadikan rujukan, kalau tidak selesai kita. Yang ketiga, Al-Quran sebagai manual guide bagi hidup umat muslim. Ada namanya Islamic worldview. Islamic worldview itu cara pandang hidup yang Islami. Dan itu dikembalikan kepada Al-Quran. Salah satu yang bisa menjadikan cara pandang hidup seseorang itu Islami, itu adalah Al-Quran. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selalu kita sampaikan, seberapa sering kita berinteraksi dengan Al-Quran, itu kan tergantung kepada kita. Tapi kalau kita mau jujur, interaksi kita dengan Al-Quran ini tidak sering. Karena lebih banyak interaksi kita dengan yang lain, bukan dengan Al-Quran. Ini makanya dikatakan oleh beliau, kata para ulama itu kembali kepada Al-Quran. Coba jadikan Al-Quran itu sebagai solusi dalam setiap persoalan. Ajarkan anak-anak untuk kembali kepada Al-Quran. Tapi sebelum ke situ, bagaimana cara kita mengajarkan anak cinta kepada Al-Quran? Ya kita dulu. Kita dulu harus kembali kepada Al-Quran. Cinta kepada Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran di sini, bukan dalam konteks, bukan dalam persoalan tekstualitas. Jadikan Al-Quran ini rujukan. Muhammadiyah dalam satu konferensinya itu, Haidar Nasir mengatakan begini, sudah tidak saatnya anak muda hari ini itu keluar daripada Al-Quran dan hadis. Harus kembali kepada Al-Quran dan hadis. Maksudnya begini, kembali kepada pemahaman para ulama salaf dan kembali berpegang teguh kepada Al-Quran. Saking mulai jauhnya anak muda hari ini daripada Al-Quran.
Ini tugas kita bersama Bapak Ibu, tugas kita bersama. Apapun yang bisa kita lakukan, yang bisa mendekatkan mereka kepada Al-Quran, itu harus kita lakukan. Apapun harus kita lakukan agar mereka kembali mencintai Al-Quran, minimal mengaji. Itu minimal. Karena kata Ustaz Fahmi Salim itu, potensi jauhnya anak-anak hari ini dengan Al-Quran itu sangat kelihatan, sangat nampak. Ditambah dengan tumbuh suburnya, di Riau ini sedang tumbuh suburnya kafe-kafe. Kalau di Jawa, termasuk di Yogyakarta, yang alumni Jogja mesti tahu. Memang banyak Pak tuh kafe itu Pak. Sekarang di Riau mulai banyak bermunculan kafe-kafe. Karena semakin banyak tempat tongkrongan, semakin banyak Al-Quran dilepas. Semakin sering Al-Quran dilepas. Ada anak muda yang nongkrong dari pagi sampai subuh misalkan. Itu ada. Yang nongkrong dari malam habis maghrib dia nongkrong sampai subuh. Sampai dini hari baru kembali. Itu ada. Artinya habis waktu untuk di situ. Nah ini kata beliau, kembalikan. Ajarkan. Bagaimana caranya buat kembali? Memang harus ekstra. Ini yang disebut dengan jihad Bapak Ibu. Ini yang disebut dengan jihad. Kita harus memang jihad betul. Jihad memberikan lingkungan yang baik yang kembali kepada Al-Quran kepada anak. Tapi dengan catatan, jangan cuma kembali, tapi kemudian kita tak paham. Nah, ini persoalan lagi. Lebih besar lagi persoalannya. Maka orang tua, sebelum menyuruh anak kembali kepada Al-Quran atau kembali berpegang kepada Al-Quran, kitanya harus paham dulu. Jadi kadang-kadang orang tuanya yang tak paham. Nak ngaji, nak orang tuanya tak pernah mengaji. Ini persoalan Bapak Ibu. Ternyata ini persoalan sekali. Persoalan paling besar itu memang itu. Anak mengikuti orang tua. Karena orang tua tidak baca Quran, anak tak baca Quran. Nah ini persoalan kita Pak. Kemudian itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, Al-Quran sebagai panduan yang menjaga dan mengarahkan fitrah manusia. Secara bahasa, fitrah itu adalah sesuatu yang wajib. Yang wajib ini artinya adalah sesuatu yang memang sudah mestinya begitu. Itu fitrah namanya. Fitrah. Kita beragama Islam ini itu fitrah. Kita beragama Islam ini fitrah. Kembali kepada fitrah. Fa'aqim wajhaka lid-din. Fitratallaha fatarad nasa alaih. Hadapkan wajahmu kepada agama, itu fitrahmu. Yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, ini penting Pak. Beragama itu penting. Itu dah fitrah. Nah bagaimana cara kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau panduan yang menjaga dan mengarahkan. Misal, seorang suami, bagaimana cara menjadi suami yang baik? Kembalikan kepada Quran. Kita belajar bersama. Kembalikan kepada Al-Quran dulu. Adakah cara-cara menjadi suami yang baik di dalam Al-Quran? Adakah cara-cara yang baik menjadi istri di dalam Al-Quran? Adakah cara yang baik mendidik anak di dalam Al-Quran? Adakah cara yang baik memberikan pendidikan kepada anak yang formal ataupun informal di dalam Al-Quran? Ini yang dilakukan oleh para ulama-ulama terdahulu. Membuat anak-anak cinta kepada Al-Quran dan senang dengan Al-Quran. Ternyata bukan permasalahan Al-Quran Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Bukan persoalan main-main. Oleh kaum orientalis, persoalan Al-Quran ini persoalan serius. Tidak ada kitab dan persoalan agama Islam yang pertama sekali yang mereka pelajari kecuali Al-Quran. Tidak ada. Bahkan orientalis itu Bapak Ibu sangat mempertanyakan keaslian daripada Al-Quran. Mereka mempertanyakan otentisitas daripada Al-Quran. Sampai mereka katakan bahwa Al-Quran ini palsu. Al-Quran ini kitab apa? Al-Quran ini banyak kitab porno. Al-Quran ini kitab teroris, kitab radikal. Mengajarkan orang perang. Islam ini agama perang. Karena dalam Al-Quran ada perintah perang. Dan lain sebagainya. Dan ini serius Bapak Ibu. Satu hal yang pertama kali dipelajari oleh orientalis untuk menghancurkan umat Islam ini Al-Quran. Jadi cara kita bertahan juga mempelajari Al-Quran. Karena kalau kita jauh daripada Al-Quran, itu kita tidak bisa masuk.
Orientalis itu ada yang hafal Quran. Ada yang bisa bahasa Arab, hafal Al-Quran, bisa bahasa Inggris, paham hadis, paham sejarah. Kita ambil contoh, Montgomery Ward, Orientalis. Menulis buku mengkritik tentang Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir. Itu dikritiknya itu buku sejarah. Buku sejarah karangan daripada Ibnu Katsir dikritik sama dia. Coba bayangkan. Itu orientalis saking seriusnya, Pak. Tapi sebelum dia mengkritik sejarah itu, dia sudah baca dulu Al-Quran. Kalau mereka tidak baca Al-Quran, mereka tidak pelajari, mereka tak paham, Pak. Makanya mereka berani katakan, sebagian daripada golongan mereka itu mengatakan bahwa Al-Quran ini kitab porno. Bahwa Al-Quran ini kitab teroris. Bahwa Al-Quran ini kitab dan lain sebagainya. Sampai-sampai yang paling tertinggi tuduhan mereka terhadap pengolok-olokan Al-Quran ini, mereka katakan bahwa ini buatan Muhammad, tipu daya Muhammad, hasil produk Muhammad. Artinya apa Bapak Ibu? Mereka mencari di mana ayat-ayat Al-Quran yang ada celahnya untuk menghancurkan umat muslim. Satu di antaranya adalah persoalan nikah beda agama. Satu di antaranya persoalan LG. Bayangkan kajian mereka khusus tentang sejarah kaum Nabi Lut. Itu mereka kaji khusus, Pak. Mereka cari celahnya di mana bisa mengatakan, di mana mereka bisa membela makhluk-makhluk seperti ini. Dapat, Pak. Dapat itu sama mereka untuk menjaga. Sampai-sampai mereka berani katakan kalimat zauj di dalam Al-Quran itu bukan berartikan berpasangan. Kalaupun berartikan berpasangan, tidak disebutkan di situ laki-laki perempuan. Jadi bagi mereka, laki-laki cinta laki-laki tetap berpasangan. Perempuan cinta perempuan tetap berpasangan. Dan bukan berpasangan yang mereka maksud adalah laki-laki dengan perempuan. Padahal itu fitrah. Cara mereka menolaknya, cara mereka melawannya dengan mengembalikan makna zauj itu, kalimat zaujun itu. Artinya apa? Diambil dari Al-Quran. Sehingga ini dalil terhadap pembelaan kaum LG. Dan itu dibela. LG ini terstruktur. Buka di Instagram. Ada namanya IT, buka. Ada Indo, ada LG saja, ada LG Indo. Buka itu Bapak Ibu. Banyak sekali kasus itu. Bukan tidak sedikit Pak, kasus banyak. Dan itu menjadi pusat perhatian kita. Dan sasarannya adalah anak muda, kok bisa? Kenapa? Sekarang ini baru-baru ini ada beberapa teman di antara teman-teman kita ini yang dapat chat. Jadi apa namanya? Masuk dalam grup tersebut. Dimasukkan dalam grup. Jadi ini memang random ya. Jadi dimasukkan nomor-nomor siapapun dimasukkan untuk menjadi anggota. Mereka mencucinya bukan lewat face to face dulu. Diperlihatkan kepada mereka aktivitas-aktivitas anak-anak ini. Jadi aktivitas-aktivitas gay ini, lesbi ini, LGBT dulu. Dalam grup tersebut. Baik melalui Instagram dan lain sebagainya. Coba bayangkan. Setelah itu mulai ada daya tarik. Mulai ada daya tarik. Itulah yang terjadi di Jakarta itu Pak. Pesta gay. Dalam satu hotel. Lebih dari 20 orang. Lebih dari 20 orang. Miris apa tak miris kita tuh? Kalau kita tak serius habis kita. Nah, kita lihat kembali Bapak Ibu. Bagaimana cara mereka melihat otentisitas Al-Quran. Bahkan kaum liberal itu dengan otentisitas Al-Quran ini kan gak percaya mereka. Dari mana dasar mereka tidak percaya? Mereka katakan di dalam Al-Quran itu ada mengatakan bahwa Muhammad ini buta. Buta huruf. Lah, Muhammad ini buta huruf, lah kok bisa menyampaikan Al-Quran? Ini persoalan pertama. Muhammad ini buta huruf. Berarti Al-Quran ini enggak benar. Atau memang bisa jadi buatan Muhammad. Atau bisa jadi tipu daya Muhammad. Yang kedua. Di dalam ayat Al-Quran ini, merujuk kepada pemahaman para ulama. Ada ayat-ayat yang dihapus oleh Utsman. Ayat-ayat Al-Quran yang dihapus oleh Utsman. Artinya apa? Mereka tuduh Utsman bin Affan telah menghapus ayat-ayat Al-Quran.
Coba bayangkan. Di sini Bapak Ibu. Yang ketiga, persoalan bahasa. Di dalam Al-Quran bahasanya bahasa Quraisy. Sementara bahasa Arab yang lain itu masih banyak. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu orang Quraisy. Sampai-sampai mereka katakan inilah bukti buatan Muhammad dengan bahasa kaum dia. Bukan dengan bahasa kaum yang lain. Karena bahasa Arab ini dialektikanya banyak. Yang masyhur ada 7. Makanya Al-Quran ini Pak, oleh Nabi disebut dalam hadis itu, Allah turunkan Al-Quran ini ala sab'ati ahruf. Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Berbeda 7 huruf dengan 7 kiroat. 7 huruf ini dialektika. Dan berbeda dengan maknanya 7 bacaan. Itu sangat berbeda sekali. Jauh jaraknya Pak, ratusan tahun. Sehingga oleh para ulama dikatakan ini celah bagi kaum orientalis. Saking seriusnya. Sampai di situ Pak. Bukan hanya persoalan sampai di situ. Jadi kaum orientalis ini memang sengaja mencari celah. Diambilnya misalkan tentang pendidikan. Tentang pendidikan. Dilihat dalam Al-Quran itu. Mana proses pendidikan Al-Quran. Proses-proses pendidikan anak di dalam Al-Quran. Mereka cari Pak. Akhirnya Pak, mereka masuk dalam jalur struktural untuk menjauhkan pendidikan itu daripada Al-Quran. Bagaimana caranya? Masuk dulu. Kalau mereka di luar tidak bisa berkuasa. Tapi kalau sudah masuk, barulah kemudian mereka berhasil. Itulah kemudian keluar kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang agak sedikit bertentangan dengan ajaran Islam. Kita disuruhnya berdoa sesuai agama. Nanti kalau agama mereka berdoa kita ikut. Ketika agama kita berdoa mereka ikut. Atau dikurangi itu pelajaran agamanya. Pendidikan Al-Qurannya dikurangi dan lain sebagainya. Pendidikan-pendidikan seperti ini sengaja mereka masuki agar anak-anak kita jauh daripada itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Itu yang keempat Bapak Ibu. Artinya menjadikan Al-Quran sebagai panduan yang menjaga dan mengarahkan fitrah kita. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah kemudian Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya bahwa setiap bayi yang lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir kata Nabi, itu fitrah. Sekarang tergantung kepada orang tuanya. Fa abawaihi yuhawidanihi am yumajjisani am yunassiran. Bapaknya sama ibunya mau menasranikan dia kah? Memajusikan dia kah? Atau yahudikan dia kah? Itu tergantung kepada orang tuanya. Majusi, Yahudi, Nasrani. Itu tergantung pada orang tuanya. Artinya apa? Faktor lingkungan juga mempengaruhi. Sehingga kata Ustaz Adi Hidayat, makna abawaih di sini diartikan dalam arti dekatnya adalah orang tua, makna jauhnya adalah lingkungan. Karena ada anak beragama Islam, tapi bapaknya beragama kafir. Ada anaknya kafir, bapaknya Muslim. Ini faktornya adalah lingkungan. Awalnya semua sudah beragama Islam. Tapi karena faktor lingkungan, anaknya berubah jadi bukan Islam. Atau orang tuanya berubah menjadi bukan Islam. Dan ini faktor lingkungan. Dan faktor lingkungan kata Imam Al-Ghazali itu faktor terbesar dalam mempengaruhi karakter orang. Nah ini penting untuk dipahami Pak Bib. Jadi artinya begini, dalam merujuk kepada pemahaman hadis tadi. Lingkungan Pak, lingkungan. Anak kita tidak LD. Tapi kalau begaul terus-terusan dengan orang-orang jadi salah satu di antara teman-teman yang ada di sini Bapak Ibu, ada yang masuk dalam chatnya, grupnya orang. Saya bilang jangan keluar, udah keluar duluan. Karena kalau keluar Pak kita nggak dapat informasi. Dan itu pengikutnya ribuan. Pengikutnya ribuan. Bukan ratusan Pak, ribuan. Dan ada berbagai macam model dalam grup grup WA-nya itu ada banyak, bukan satu. Dan itu acak. Coba. Kalau kita tidak kembali kepada Al-Quran, mau jadi apa kita? Orang serius menghancurkan kita melalui Al-Quran, kita tidak serius bertahan dengan Al-Quran. Dan ini persoalan kita Bapak Ibu. Baik, yang kelima Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang kelima, Al-Quran sebagai laboratorium dan media eksplorasi rahasia dan alam semesta. Ini maksudnya apa nih? Terlalu tinggi Pak Ustadz bahasanya. Ya, bertadabur dengan Al-Quran. Bertadabur dengan Al-Quran. Hari ini
kaum orientalis dalam podcast-podcast mereka serius merusak kita dari Al-Quran. Kemarin sudah kita sampaikan nama orangnya. Sering-sering Pak, sering-sering bertadabur dengan Al-Quran. Ini poin penting betul. Karena keseriusan mereka merusak kita dari Al-Quran, itu sampai mereka berani mengatakan, dan ini Allah sampaikan, akan munculnya orang-orang seperti ini itu sudah Allah sampaikan. Nabi juga sudah sampaikan. Dulu orang mengolok-olok Al-Quran, yastahzi'u bihi. Sekarang banyak orang muslim juga mengolok-olok. Dulu yang mengolok Al-Quran ini orang kafir. Sekarang yang mengolok-olok Quran ini orang muslim itu sendiri. Sekarang bedanya apa? Dulu kafir, sekarang muslim. Perbedaannya apa? Bedanya dulu orangnya tidak masuk Islam. Hari ini lebih berbahaya lagi yang mengolok itu umat muslim. Bukan orang Islam. Bukan orang kafir, tapi umat muslim itu sendiri. Apa kata orang kafir? Kami tak perlu lagi merusak Al-Quran. Tak perlu lagi merusak Islam. Orang Islam sudah ada yang merusak. Jadi saking jauhnya kita sudah dari Al-Quran ini Pak. Sudah saking jauhnya kita dengan Al-Quran ini. Itu yang menyebabkan kita seperti ini. Banyak orang yang acuh terhadap Al-Quran tersebut. Mereka buat podcast sana sini Pak. Tentang kerusakan-kerusakan Al-Quran. Sampai tadi malam saya lihat satu podcast itu. Dia katakan begini. Coba perhatikan baik-baik di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu buta. Bahwa Muhammad itu dari kabilah Quraisy. Yang dia maksud adalah rasis. Yang dia maksud adalah bahwa Muhammad ini tidak berkuasa. Yang dia maksud adalah Muhammad ini mesti salah. Pada kalimat selanjutnya coba perhatikan dalam Al-Quran. Innama ana basyarum mithlukum. Sampai dikatakan sama dia bahwa Muhammad saja mengakui bahwa diri dia manusia. Tuhannya Muhammad mengakui bahwa Muhammad ini adalah manusia. Sama dengan kita. Lah kok kita ngikuti dia? Ini Pak persoalan. Sampai-sampai mereka berani mengatakan begitu. Dan mengolok-olok ayat ini dengan serius. Dan itu Allah katakan. Ketika kalian mendengar ayat kami kata Allah. An idza sami'tum ayatillah yustahza'u bihi wa yukfaru bihi. Mereka akan mengingkari Al-Quran ini. Mereka akan mengolok-olok Al-Quran ini. Coba lihat kasus hari-hari ini. Banyak yang membakar Al-Quran. Banyak yang menginjak Al-Quran. Banyak yang melecehkan Al-Quran. Banyak Pak, banyak yang melecehkan Al-Quran. Kalau kita umat muslim yang tidak perhatian terhadap karakter yang mereka buat hari ini. Habis kita Pak. Kita lihat hari Valentine. Valentine Days. Atau hari Valentine. Hari Valentine ini Bapak Ibu. Kaitkan dengan Al-Quran. Allah bilang dalam Al-Quran. La taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal absar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula kata Allah. Apa kata Allah? Jangan kalian mengikuti sesuatu tradisi yang kalian tidak ketahui. Itu Allah katakan dalam Al-Quran. Valentine itu bukan tradisi umat muslim. Tapi berapa banyak yang ikut Pak. Menjadi satu tradisi hari ini. Keberhasilan kaum liberal merusak kita. Itu dengan cara-cara seperti ini Pak. Sampai Valentine itu dikatakan sebagai hari kasih sayang. Itu bukan hari kasih sayang. Hari peringatan kepada seorang pemuda dan pemudi yang mati. Dihukum mati oleh Raja Claudius. Gara-gara berpacaran menikah ketika mereka menjadi seorang militer atau prajurit. Oleh mereka dianggap ini tidak memberikan hak asasi manusia. Ini yang mereka lakukan. Sehingga datanglah aktivis-aktivis sosial untuk memperingati itu. Uniknya, dari satu negara bisa menjadi seluruh dunia. Perhatikan baik-baik. Dari satu negara bisa menjadi seluruh dunia. Tradisi ini. Mengapa tradisi ini diperingati? Mengapa manusia mengikuti tradisi ini? Logikanya pakai akal Pak. Kita menalar dengan akal. Ini adalah hari kasih sayang. Tuntutannya apa? Seluruh dunia sadar bahwa kita ini punya hak berkasih dan sayang terhadap sesama. Baik lawan jenis dengan lawan jenis. Baik sesama jenis dan lain sebagainya. Perhatikan baik-baik.
Dan itu Bapak Ibu menjadi persoalan. Tuntutan yang kedua adalah mereka ingin katakan kepada dunia, jangan batasi hak orang dalam bercinta. Mau dia pacaran silahkan, itu haknya dia. Coba bayangkan, itu menyalahi aturan agama atau bukan? Dalam agama Islam sangat menyalahi aturan. Islam tidak melarang berkasih sayang, tapi ada aturan main. Itu yang mereka terobos. Valentine, tanggal 14. Berapa hari lagi? 2 hari lagi. Kita lihat apa aktivitas-aktivitas mereka. Dan kita berharap ini anak muda tidak ada yang ikut. Anak-anak kita jauh daripada hal demikian. Tidak ikut-ikutan dalam persoalan ini, Pak. Karena kalau mereka ikut-ikutan terjerumus sudah. Dan apa poin ketiga daripada Valentine itu? Mereka memaksa kita untuk menyerupai tradisi mereka. Bertasabuh dengan tradisi mereka. Orang Katolik membuat tradisi populer. Tradisi kita umat Muslim tidak ada yang populer. Tidak ada yang masyhur. Uniknya umat Muslim justru lebih senang mengikuti tradisi itu. Berpacaran, tukar cincin, tukar kado, saling memberikan coklat dan bunga terhadap pasangannya. Mau itu sudah halal ataupun belum halal, tak urus. Perhatikan besok di hari Valentine. Uniknya itu dipelopori oleh siapa? Public figure. Dipelopori oleh public figure. Siapa public figure di sini? Bisa jadi artis, bisa jadi orang-orang yang terkenal, selebgram dan lain sebagainya. Perhatikan itu. Dan ini Bapak Ibu bukan main-main. Tradisi seperti ini sangat merusak. Sangat merusak. Apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya kita mengikuti tradisi orang kafir. Yang tidak seharusnya kita ikuti. Dan apa dampak yang lebih parahnya lagi? Ketika tradisi ini menjadi sebuah kebiasaan. Coba bayangkan, kita bandingkan Pak. Tradisi baca Quran maghrib mengaji mulai hilang. Maghrib mengaji mulai hilang. Itu tradisi baik. Kenapa yang tradisi seperti ini tidak diikuti? Tapi kok justru tradisi Valentine yang diikuti? Inilah poin pentingnya bagi kita. Sehingga cara mereka serius untuk merusak kita dengan cara memaksa kita. Memaksa untuk mengikuti tradisi-tradisi seperti ini. Inilah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Yang disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Bahkan di dalam hadis yang lain kata Nabi. Laisa minna man tashabbaha bighairina. Bukan dari golongan kami kata Nabi. Orang-orang yang mengikuti tradisi-tradisi yang bukan dari tradisi kami. Sampai kemudian Nabi katakan. La tashabbahu bil yahud. Wa la tashabbahu bin nasara. Jangan kalian mengikuti tradisi orang Yahudi dan jangan kalian ikuti tradisi orang-orang Nasrani. Katolik itu Nasrani Pak. Maka nama yang dibuat Valentine itu bukan artinya kasih sayang. Nama orang yang dipenjara itu. Namanya Valentine. Punya pacar namanya Mario. Itulah dia namanya Pak. Menikahlah berdua ini. Ketika menikah berdua ini dan dia nikahkan pemuda-pemudi yang lain dalam prajurit-prajurit itu, militer-militer itu. Sehingga ketahuan sama Raja Claudius II dipenjara seumur hidup. Ini namanya penjara, dipenjara hukuman mati tadi. Menulis suratlah dia sebelum mati itu menulis surat. Ada khadim dia, pelayan dia yang selalu setia dengan dia. Surat itu sampai kepada tangan dia. Tangan pelayan tadi, dari tangan pelayan inilah yang kemudian sampai ke tangan para aktivis sosial dan kemanusiaan, disebarluaskanlah Pak. Diperingati hari pertama pada tanggal 14 itu, 14 apa namanya? Februari. Oleh raja selanjutnya diresmikanlah sebagai hari peringatan pertama. Pada tahun 496. Sejarah ini mulai ada di tahun 268.
baru diresmikan 490-an. Jaraknya berapa tahun? 200 tahun. Oleh aktivis-aktivis sosial, masuk ke dalam pemahaman raja tadi, dan raja tadi menerima dan diresmikanlah. Itu tidak salah, Pak. Karena itu bukan untuk kita. Bukan untuk kita orang Islam. Untuk masyarakat dia, generasi dia, jamaah dia, beragamakan Katolik, Kristen. Tapi uniknya lagi, masuk menjadi satu tradisi di kalangan umat Muslim dan umat Muslim mengikuti. Coba bayangkan, dari berapa lama itu sudah? 498 Masehi. Sampai hari ini orang memperingati itu terus. Baru populer di Indonesia ini baru beberapa tahun belakangan ini, Pak. Baru mulai populer. Kenapa, Pak, kok populer di tengah masyarakat kita? Saking banyaknya anak muda dan mudi hari ini yang berpacaran, yang bermohon maaf terlibat dalam kasus perpacaran. Kita ingatkan, Pak, apa hukum pacaran? Nah, haram, Pak. Kau punya pacar? Punya, Pak. Coba bayangkan nalar logikanya, Pak. Tahu dia itu hukum haram, tapi dia tetap pacaran. Jawabannya sederhana, katanya. Orang tua saya juga dulu pacaran, Pak, katanya. Jadi tidak sanggup orang tuanya melarang. Kenapa? Karena anaknya pacaran. Dia tidak sanggup melarang anaknya pacaran karena dia dulu pacaran. Pacaran orang zaman dulu dengan sekarang ini berbeda. Uniknya berbahaya kalau sekarang nih, Pak. Dalam bulan Ramadan saja, itu mereka bisa bercumbu dalam bulan Ramadan. Orang zaman dulu pacaran sadar, Pak, kalau ini Ramadan. Kalau anak sekarang pacaran tidak sadar kalau itu Ramadan. Coba bayangkan. Pulang dari asbuh itu asmara subuh. Itu begandeng tuh, Pak. Berpelukan dalam motor itu. Kita yakin itu bukan suami istri. Cuman kan itu tadi. Hak dan privasi gitu. Nah, coba bayangkan. Anak-anak sekarang parah, Pak. Mohon maaf kalau dikatakan zina itu memang berhubungan badan itu memang tidak, Pak. Tapi zina yang lainnya itu, Pak. Dan itu berbahaya, sangat berbahaya. Coba Bapak Ibu bayangkan jika tradisi seperti ini, pacaran seperti ini menjadi satu hal yang tidak betul-betul diseriusi. Hampir keluar dulu undang-undang atau peraturan itu. Orang yang melakukan hubungan badan suka dengan suka itu tidak dikatakan zina. Yang dikatakan zina kalau diperkosa. Kalau sempat aturan ini betul keluar kemarin, habis gitu tuh, Pak. Yang punya ide siapa? Mereka, Pak. Kaum-kaum yang ingin merusak itu. Nah, coba bayangkan. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat. Kalau kita tidak mengembalikan makna Al-Quran. Kalau kita tidak mengembalikan kehidupan kita dengan Al-Quran. Dan tujuan mereka memang cuma itu kok, Pak. Tidak ada yang lain. Tujuannya cuma itu. Kami tidak berharap lagi kalian keluar dari agama kalian. Tapi kami berharap kalian itu hancur dari agama kalian sendiri. Kalian kabur terhadap agama kalian sendiri. Nah, buktinya hari ini berani anak-anak itu bilang, kami apa hukum pacaran haram, tapi dia tetap pacaran. Makanya saya katakan Bapak Ibu, kita ini sedang darurat. Darurat perzinahan, darurat narkoba, darurat riba, dan darurat yang lain. Dari dampak ini, Pak, dampaknya besar, Pak. Dampaknya besar, mohon maaf. Dari urusan seperti ini, mereka membuat dan memaksa kita untuk mengikuti tradisi-tradisi seperti ini. Yang muncul di tengah anak-anak kita adalah tradisi pembangkangan. Mereka berani melawan orang tua. Bapak dan ibu dengarkan baik-baik. Aku berpacaran dengan si Anu itu sudah 4 tahun. Jadi aku akan menikah dengan dia. Kalau bapak larang aku berpacaran dengan dia, aku kawin lari. Orang tuanya sedih mendengar anaknya kawin lari tadi. Ya udahlah kalau gitu aku setuju ya engkau berpacaran dengan dia. Selesai urusan. Coba bayangkan. Ketakutan kita, Pak. Ketakutan kita. Anak kalau sudah kenal dengan rasa cinta tadi terhadap sesama, terhadap lawan jenisnya, Pak. Kita pun bisa dibangkanginya, Pak. Kita bisa dilawannya, Pak. Bisa dia lawan kita, Pak. Kalau bapak ibu tidak mau izinkan saya keluar dengan dia, tak usah aku balik-balik ke rumah lagi. Goyang orang tuanya, Pak. Iyalah, pergilah.
Bahkan uniknya lagi tak perlu diancam pun orang tuanya, ya nak pergilah, tapi nanti jangan pulang malam-malam ya. Diizinkan pula orang tua mengizinkan pula anaknya keluar. Baik, itu yang kelima. Kita harus jadikan. Nah sekarang Bapak Ibu munculkanlah kreativitas di rumah khususnya. Bagaimana cara anak-anak kita ini bisa kembali. Ingat Bapak Ibu, orang tua dulu yang harus paham, mengerti Al-Quran. Pelajari Pak, pelajari, bertadabur dengan ayat Al-Quran. Kita ini kurang banget bertadabur dengan Al-Quran Pak. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubi aqfaliha. Bayangkan kenapa Kumaila berani mengatakan bahwa Al-Quran ini dongeng, ini kitab teroris, ini kitab porno dan lain sebagainya. Itu bukan tanpa alasan Pak. Bukan tanpa alasan. Karena mereka melihat sisi buruk daripada yang mereka anggap itu buruk daripada Al-Quran. Dan Allah akan mengangkat satu kaum yang betul-betul beriman kepada Al-Quran. Dan akan merendahkan satu kaum yang betul-betul melecehkan Al-Quran. Nah salah satu bentuk pelecehan umat muslim terhadap Al-Quran, tidak kembalinya umat muslim kepada Al-Quran. Dan itu harus kita pahami. Baik, itu yang kelima. Sekarang yang keenam. Al-Quran sebagai inspirasi hukum sosial bagi kaum yang beriman. Salah satu pembatal syahadat kata Syekh Said Hawa itu adalah menjunjung tinggi hukum yang lain selain daripada Al-Quran. Salah satu di antara pembatal syahadat dan pembatal keimanan, kata Syekh Said Hawa itu, menjunjung tinggi hukum selain daripada hukum syariat, selain daripada hukum Allah. Dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi. Kita lebih berpegang teguh kepada hukum manusia daripada hukum Al-Quran, hukum syariat. Kenapa demikian? Karena memang itu lebih bisa diterima oleh akal, lebih masuk akal. Sampai-sampai saking kreatifnya manusia hari ini itu, mereka menentang Al-Quran itu. Warisan itu Pak, kata dia, kami ikhlas kok, dibagi rata kami ikhlas. Jadi kan logikanya masuk. Untuk menciptakan kedamaian Pak, kami adik-beradik ini ikhlas dibagi rata aja, biar adil semua. Kalau kita tak kembali kepada Quran, betul enggak itu? Secara logika aman enggak itu? Logika dulu. Aman secara logika kan? Menurut dia. Perdamaian, keadilan, menurut mereka adil. Tapi coba katakan, enggak mungkin Allah itu mengatakan harus kembali kepada Al-Quran tentang persoalan waris. Ngapain Allah buat sedetail mungkin dalam Al-Quran itu tentang waris itu? Kalau bukan untuk diikuti. Tapi kami tidak merasa adil itu kalau laki-laki itu satu. Kaum liberal punya andil. Kaum liberal dan orientalis punya andil. Apa kata mereka? Coba bayangkan, Al-Quran itu saking tidak adilnya. Tuhan itu tidak adil. Masa perempuan dan laki-laki diskriminasi gitu. Perempuan itu kok didiskriminasi? Terjadilah aktivis-aktivis itu protes, samakan hak kami dengan laki-laki. Itu alasannya awal Pak. Tahu alasannya? Itu alasannya Pak. Menuntut dia akhirnya. Gara-gara ayat Al-Quran itu. Tentang apa? Tentang warisan. Itu pertama kali. Dilihatnya tuh, kok warisan 2:1? Diskriminasi betul terhadap perempuan. Dilihatlah hadis-hadis Nabi yang lain. Nah, sampailah ada miskonsepsi. Artinya begini, mereka salah dalam memahami konsepsi kewanitaan itu. Dikiranya Islam melarang perempuan bekerja. Nah, sampailah nuntut haknya perempuan untuk mengatakan kesetaraan. Nah, mereka nuntutlah kesetaraan. Muncullah golongan yang gerakan namanya feminisme dan emansipasi wanita. Kapan waktu kita bahas persoalan gender itu khusus. Wah, coba serius. Saking muncul dari ayat Al-Quran. Orientalis yang punya ide. Diskriminasi. Coba lihat Al-Quran itu diskriminasi. Kalian perempuan itu sudah di dalam Islam didiskriminasi. Kalian cuma bisa menjadi penghuni rumah. Tidak bisa kemana-mana kata dia. Muncullah gerakan emansipasi wanita nuntut haknya perempuan. Muncullah hukum
tentang bagaimana hukum perempuan bekerja. Keluarlah hukum dalam Islam. Bolehkah wanita bekerja? Islam menjawab. Sampai segitunya Pak, gara-gara kelakuan aktivis-aktivis itu. Tujuannya apa? Satu saja tujuannya, biar kita tak percaya kepada Al-Quran. Karena mereka anggap Al-Quran ini diskriminatif. Tidak memandang haknya perempuan. Baik, itu persoalan hukum. Diskriminasi, dan lain sebagainya. Sekarang kita kembalikan Pak. Persoalan apapun yang kita alami, kembalikan dulu kepada Al-Quran. Jangan dulu asal main akal aja. Hukum itu ada sumbernya. Sumber hukum itu kalau tidak Al-Quran ada hadis. Kalau tidak Al-Quran ada hadis. Yang ketiga, dari sekian banyak sumber hukum itu kembali kepada ijtihadul ulama. Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu jadikan sandaran hukum. Dan itu pasti berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau seandainya, mohon maaf, kalau Majelis Ulama sudah buat fatwa, keluar fatwanya, lah umat muslim tak mau mengikuti. Kita ini tinggal di Indonesia. Yang kita ikuti fatwa ulama kita, bukan fatwa ulama orang. Berbeda, keadaan negara itu berbeda. Bunga Bang kata Majelis Ulama Indonesia haram. Kami ikut yang ulama lain lah. Kenapa? Karena dia berharap bisa main di situ. Akhirnya diikutilah fatwa yang lain. Kata dia fatwa ulama yang lain itu tidak haram. Nah, ini persoalan Pak. Kembali lagi persoalan. Kalau kita dengan konsep yang dibangun oleh Majelis Ulama Indonesia saja kita nggak ngikutin, berarti kan itu sudah secara tidak langsung kita sudah tidak mengikuti apa yang dibuat oleh agama. Kita sudah jauh daripada agama. Al-Quran sebagai sumber inspirasi hukum sosial bagi kaum yang beriman. Kenapa Allah sebutkan bagi kaum yang beriman? Karena mohon maaf Pak, hanya orang beriman Pak. Hanya orang beriman yang mau mengikuti. Yang tak beriman tak akan mau dia. Tak akan mau dia mengikuti itu. Tak akan. Makanya orang-orang seperti kaum-kaum liberal itu sangat anti dia dengan persoalan-persoalan Al-Quran ini. Saya berkali-kali menyampaikan kepada mahasiswa saya waktu saya di Yogyakarta itu. Kita ajak mereka keliling itu. Untuk melihat saking seriusnya teman-teman misionaris itu merusak kita dari sisi Al-Quran itu tadi. Sampai saya lihatkan kepada mereka program-program mereka. Kita perhatikan. Salah satu di antara program-program kaum-kaum orientalis itu jalur masuk untuk merusak itu adalah memang dengan cara seperti ini Pak. Dengan cara-cara seperti ini. Makanya saya berharap betul. Berharap sekali terhadap kepada kita semua ini mengetahui persoalan-persoalan seperti ini. Kenapa Pak? Karena biar yang berpikir itu tidak 1, 2, 3 orang. Semua berpikir. Kenapa? Karena kalau kita lewat jalur struktur pun sekarang sudah sulit Pak. Karena mereka sudah ada di situ. Mereka sudah masuk dalam struktural. Mereka sudah masuk dalam lembaga A, B, C, D dan lain sebagainya. Mereka masuk di situ Pak. Jadi kita ketika ingin masuk kita harus melawan. Dan harus ketika kita melawan ini kuat-kuatan. Oh, you siapa? Tinggalkan Pak. Jadi teori yang kita kasih, konsep yang kita bagi itu ditolak. Makanya kenapa sekarang teman-teman aktivis yang memberantas liberalisme dan sekulerisme ini membangun sekolah, membangun madrasah. Itu tujuannya satu, untuk melawan itu tadi. Kalau tidak habis. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa kesimpulan dari apa yang kita sampaikan di subuh hari ini? Kesimpulannya adalah jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman kehidupan. Itu yang pertama. Caranya bagaimana? Pelajari Al-Quran. Bertadabur dengan Al-Quran. Cari guru. Cari guru. Yang kedua Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kembali kepada sunnah Nabi. Sekarang ini kita sudah jauh dengan sunnah-sunnah Nabi. Hanya sebagian kecil daripada sunnah Nabi yang kita ikuti. Kenapa? Yang kita takutkan kelak orang benci terhadap sunnah Nabi. Kalau kita generasi sekarang tidak menjalankan sunnah-sunnah Nabi, bisa dipastikan generasi yang akan datang tidak akan menjalankan sunnah Nabi. Tapi kan Ustadz itu sudah sunnatullahnya begitu, betul. Tapi jangan sampai kita punya generasi. Kita yang sadar, kita yang membentuk generasi. Yang tak sadar biarkan. Tujuan kita sekarang ini adalah tahu, setelah kita tahu kita membentuk generasi.
Kita yang punya generasi yang paham tentang Al-Quran dan generasi yang paham tentang sunnah-sunnah Nabi. Yang ketiga Bapak Ibu, bentuk lingkungan. Bentuk lingkungan. Harus ekstra hari ini. Ibu bapak punya anak, berikanlah kebaikan kepada mereka melalui pendidikan. Terserah Bapak Ibu. Nak, kau sekolah di pesantren aja. Kalau hidup di luar habis. Boleh, itu terserah masing-masing. Bangunlah pendidikan tersebut di rumah kita. Terkhusus yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi ingat, jangan salah paham. Kembali ke Al-Quran dan Sunnah nak. Kita pelajari. Digunakannya Al-Quran terjemah. Sesat Pak, sesat. Sampai di sini paham. Yang kita jadikan sandaran, acuan, kita jadikan yang kita jadikan Quran terjemah. Sesat. Sesat. Jadi perlu ada pemahaman yang baik. Yang ragu tentang Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, tanyalah kepada yang paham. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah bisa kita perang bersama? Harus bisa Pak. Kajian perang pemikiran sampai sekarang tak habis-habis. Sampai sekarang tak habis-habis. Berarti produknya adalah jihad. Hasilnya adalah jihad. Kita jihad bersama hari ini. Melawan berbagai macam kelompok dari berbagai lini yang ingin menghancurkan Islam dari luar maupun dari dalam. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa diambil manfaat dan faidah bagi kita yang hadir hari ini insyaallah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhal muslimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahdanina wa dhihaba humumina wa gumumina. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana wa la hujjatan 'alaina. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'al ahillatana min ahlil Qur'an alladhina nahnu khasatuka wa ahluki ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.